Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kita di bahasan i'tikaf bagi wanita. Kata al-i'tikaf itu artinya berdiam diri. Yang dimaksud di sini adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi i'tikaf berdiam diri di masjid dengan niatan ibadah kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak semua orang yang berdiam diri di masjid itu disebut i'tikaf. Jadi tidak semua orang yang berdiam diri di masjid itu disebut i'tikaf. Kenapa? Makhluk itu tinggalnya di dalam masjid banyak. Apakah berarti dia sepanjang tahun i'tikaf? Ya kan? Apakah dia sepanjang tahun i'tikaf? Jawabannya tidak. Yang menentukan ini dihukumi i'tikaf atau tidak adalah niatan dia. Sehingga penambahan kalimat dengan niatan dia mendekatkan diri kepada Allah. Itu penting. Makanya Rasulullah SAW membuat kaidah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi niatan dia apa? Untuk berdiam diri di dalam masjid itu. Jadi terkadang orang berdiam diri di masjid untuk menghilangkan lelah, capek. Atau dia bisa jadi berdiam diri di masjid karena lagi berantem di rumahnya. Dia lagi berantem, akhirnya nginepnya tidurnya di masjid dia. Niatan dia apa? Jadi berdiam diri di masjid dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di sini disebutkan mendekatkan diri di masjid. Jadi kalau orang mendekatkan diri di rumah, maka itu tidak dikatakan sebagai i'tikaf. Lagi ngapain i'tikaf ini di rumah? Tidak, itu tidak disebut dengan istilah i'tikaf, tapi disebut i'tikaf secara bahasa. Wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian lagi i'tikaf di masjid-masjid. Jadi i'tikaf di masjid-masjid, bukan di rumah. Kemudian kita lihat di sini, karena ini bahasannya tentang puasa, yaitu puasa Ramadan, maka diselipkan para ulama fikih selalu membahas setelahnya adalah masalah i'tikaf. Dan para ulama semuanya bersepakat bahwa i'tikaf di bulan Ramadan itu sangat disyariatkan. I'tikaf di bulan Ramadan itu sangat disyariatkan. Namun para ulama fikih berbeda pendapat apakah boleh i'tikaf di masjid selain di bulan Ramadan. Ya, kayak jamaah tabligh itu
Jadi setiap hari iktikaf dari masjid ke masjid. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain ke masjid. Jadi dia memang iktikaf itu pada aslinya nggak ngapa-ngapain, berdiam di masjid. Tapi tentu memperbanyak dengan amalan saleh lebih afdal. Jadi apakah ada iktikaf selain di bulan Ramadan? Di sini para ulama berbeda pendapat. Yang jelas tidak ditemukan riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah iktikaf selain di bulan Ramadan. Rasulullah SAW hanya iktikaf di bulan Ramadan. Inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, apakah iktikaf ini hanya berlaku pada laki-laki saja? Nah, ini yang ingin dijelaskan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Penulis mengatakan meningkatkan ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan sama halnya dengan kaum laki-laki. Bahwa wanita dianjurkan meningkatkan intensitas ibadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan guna mencari kebaikan dan meraih keutamaan Lailatul Qadar. Pada malam hari-hari itu, laki dianjurkan membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat malam. Aisyah berkata, jika masuk 10 hari terakhir, Nabi SAW mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan istri atau keluarganya. Jadi iktikaf ini bukan hanya sekedar buat laki-laki saja, tetapi iktikaf ini juga berlaku pada perempuan. Jadi iktikaf, hukum iktikaf umum berlaku buat siapapun. Jadi siapapun bisa mendapatkan kemuliaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, laki-laki maupun perempuan. Kemudian Rasulullah SAW kalau di malam hari itu membangunkan istrinya untuk apa? Menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir itu dengan ibadah. Yang dimaksud dengan kalimat mengencangkan ikat pinggang, di sini para ulama hadis berbeda pandangan. Tentu ini adalah kinayah. Ada yang mengatakan sebetulnya bukan perbedaan, ini hanya redaksional saja. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggang di sini adalah bentuk kinayah dari meningkatkan semangat ibadah, mengencangkan ikat pinggang, maksudnya semangat ibadahnya ditingkatkan kembali. Kemudian makna yang kedua, mengencangkan ikat pinggang artinya tidak menggauli istrinya di 10 hari yang terakhir itu. Ya, libur dulu. Jadi ini semuanya sebetulnya maknanya sama. Intinya di 10 hari terakhir itu beliau meningkatkan semangat ibadahnya dengan i'tikaf atau tidak dengan i'tikaf, yaitu dengan menghidupkan malam-malam itu di rumahnya dengan sholat ataupun dengan membaca Al-Quran atau dengan berzikir. Kenapa? Karena 10 hari terakhir itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu artinya? Orang kita selalu nyebutnya malam Lailatul Qadar. Ini salah ucap. Ya. Malam Lailatul Qadar. Jadi kalau jadinya akhirnya malam-malam. Jadi nggak usah ditambahin malam lagi. Cukup dia mengatakan Lailatul Qadar, karena Lailah itu artinya malam. Al-Qadar, Qadar itu apa artinya? Al-Qadar itu artinya takdir. Jadi malam Al-Qadar artinya malam takdir. Maksudnya
malam itu Allah menentukan takdir buat manusia untuk 1 tahun ke depan. Jadi takdirnya dia setahun ke depan itu apa? Itu yang dimaksud dengan malam Al-Qadar. Al-Qadar itu ketentuan, takdir Allah. Jadi takdir manusia itu kan bertingkat-tingkat, seperti yang para ulama jelaskan. Ada takdir sebelum manusia diciptakan. Ada takdir ketika rohnya ditiupkan di janin ibunya itu, di perut ibunya, pada janin yang di perut ibunya. Kemudian ada takdir yang yang takdir tahunan itu adalah Lailatul Qadar itu. Hanya disebut Al-Qadar, takdir. Untuk apa? Untuk 1 tahun ke depan. Oh, si fulan tahun depan apa gitu ya. Sudah bersifat teknis rincian. Oh, si fulan tahun depan bakal nikah. Ini si fulan bakal punya anak. Ini mau cerai. Oh, ini meninggal. Oh, ini suaminya bakal kawin lagi. Itu takdirnya ditentuin di malam Al-Qadar. Makanya jadi siapa yang beribadah di malam itu, di malam Allah menentukan takdirnya, maka dia berarti ibadah di momen waktu yang pas. Begitu kronologinya. Dia ibadah di waktu yang tepat, yaitu waktu di mana Allah menentukan takdir buat dia. Makanya siapa yang ibadah di malam itu, maka Allah kasih bonus lebih pahalanya. Dan malam di mana Allah menentukan takdir itu, itulah malam Allah menurunkan Al-Quran. Dari mana ke mana? Dari langit yang ketujuh, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Bukan dari langit kepada Rasulullah SAW, bukan. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Sesuai apa? Sesuai dengan kejadian, sedikit demi sedikit, bertahap. Sesuai dengan kejadian, sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi, sedikit-sedikit diturunin oleh Allah dari langit dunia kepada Rasulullah SAW. Ini pendapat dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Nah, itulah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Jadi banyak orang nyebut malam Lailatul Qadar tapi nggak paham maksudnya apa. Jadi pokoknya ibadah di situ dapat 1000 gitu aja. Nggak tahu kronologinya gitu ya. Jadi makanya kita di malam-malam itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Nah, itulah rahasianya kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah tahu Lailatul Qadar itu tanggal berapa, di malam berapa, tanggal berapa, Rasulullah pernah tahu. Lalu Allah menghapus memori dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihapus memori dari Rasulullah SAW. Cuman sahabat pernah mengingat. Kalau nggak salah pernah Rasulullah SAW ngomong dan di saat itu adalah lagi hujan waktu itu. Kita sujud, dahi kita ini banyak pasirnya katanya. Nah, dianalisalah saat itu tanggal sekian. Tapi akhirnya menjadi sebuah diskusi yang panjang di kalangan para ulama. Jadi kesimpulannya
tidak ada yang tahu kepastian dari malam Al-Qadar itu. Di sini disebutkan hadis oleh penulis, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Ini pahala yang berbeda lagi. Ya, siapa yang qama, salat, maksudnya bangun di sini adalah salat. Ya, siapa yang bangun maksudnya bukan melek. Ya, kalau orang-orang yang ceramah kultum-kultum di masjid ini kan tidak paham banyaknya. Ya, qama bangun diartikan. Yang dimaksud di sini adalah sholat. Jadi siapa yang sholat di malam Qadar dan dia iman kepada Allah dan dia mengharap pahala di sisi Allah, bukan ikutan, bukan buat rame-ramean, bukan, tapi karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka dosanya dia yang lampau diampuni sama Allah. Ini yang diampuni dosa yang mana? Yang diampuni adalah dosa-dosa kecil semua, bukan dosa besar. Karena dosa besar itu butuh taubat kepada Allah. Taubat dulu kalau dosa besar. Berarti gandakan ibadahnya itu seperti dia beribadah ka'alfi apa? Seperti 1000 bulan, ya, 1000 malam dia, 1000 bulan dia beribadah. Jadi dilipat gandakan ibadahnya. Nah, ini pahala yang lainnya, dosanya diampuni. Nah, inilah anjuran untuk memperbanyak ibadah di malam. Baik dia ibadahnya di rumah saja, enggak, saya di rumah aja, enggak apa-apa. Atau dia melakukan i'tikaf di masjid. Ini i'tikaf di masjid juga memiliki kemuliaan. Cuman kalau bagi perempuan kan seringkali i'tikaf ini berat. Kenapa? Sebetulnya nggak berat, cuman karena perempuan ini selalu mencari nyaman. Dia selalu cari nyaman, dia nyari enak, ya kan? Nyari enak, nyaman. Sedangkan laki-laki masa bodoh, ya kan? Nah, perempuan ini nyari nyaman. Nanti ininya bagaimana jikalau seandainya apabila, jangan deh. Pandang ceritanya kalau perempuan nyari nyaman dia. Makanya seringkali mengatakan, udahlah kalau iktikaf gak usah ngajak istri, capek. Belum ngomelnya, belum ngedumelnya, aduh pegel deh gitu. Nah ini yang kadang perempuan itu ogah gitu. Padahal pahalanya besar. Tapi kalau dia mau di rumah juga nggak apa-apa. Kemudian disyariatkan i'tikaf bagi wanita. Di sini pembahasannya. Aisyah mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW menyatakan akan beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau segera meminta izin kepada beliau untuk beriktikaf, dan Rasulullah SAW mengizinkan. Artinya Aisyah juga ikut beriktikaf. Aisyah juga ikut i'tikaf. Kemudian yang menarik di sini minta izin. Berarti perempuan yang mau i'tikaf dia harus meminta izin kepada suaminya. Ya, dia harus minta izin kepada suaminya. Kenapa? Karena i'tikaf ini amalan sunnah. Amalan sunnah dia harus minta izin kepada suaminya seperti puasa yang lalu. Ya, sekarang banyak orang haji tanpa ilmu. Berangkat haji udah gampang, nanti ngikut yang di sana.
Atau terkadang pembimbingnya sendiri tidak paham. Siapa yang bimbing? Pegawai travel. Sedangkan pegawai travel cari duit, cari keuntungan. Kalau haji itu untungnya gede, Bu. Dahsyat haji untungnya. Ya. Saya nggak mau buka lah keuntungannya berapa. Takut di sini ada orang travel di sini. Untungnya gede banget itu, Bu. Bisa buat hidup setahun dia itu. Iya, Bu. Dahsyat untungnya. Kalau ada orang bilang nggak usah saya dikit, pret. Bohong, Bu. Nggak ada. Karena resiko sih ya, berimbang dengan resikonya terlalu berat. Kesulitan, resiko itu tinggi. Jadi kadang travel mempertahankan jamaah sehingga dia berposisi seolah-olah dia menjadi ulama, ngatur jamaahnya tentang manasik hajinya, padahal dia kagak ngerti sama sekali. Atau yang diundang sama dia untuk jadi ustadz adalah public figure yang bisa guide, bisa jadi marketing sekalian, endorse, iya, sekaligus dia jadi marketing. Jadi ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Apalagi mohon maaf ya, yang lebih dominan kan reguler. Mereka tak ada yang bimbing. Siapa yang bimbing? Ya, saya pengalaman banyak lah ini begini. Sampai kepala kloternya itu beberapa pernah ketemu saya. Ustaz, ajarin dong manasik haji gimana? Kenapa, Pak? Saya mau ditunjuk jadi ketua kloter. Ya Allah, saya nunduk cuma menghela napas tinggi aja. Ya Allah, astagfirullah. Terus gimana? Kasihan. Jadi intinya oke lah, nggak usah menyalahkan sana, nggak usah menyalahkan sini. Tidak perlu kita nyalakan sana, nggak usah nyalain sini. Salahkan diri kita sendiri, kenapa kita tidak mau belajar. Jadi syaratnya dua mendapatkan kemuliaan ini. Hajjalillah khudhu anni manasikakum. Haji karena Allah, manasiknya sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Nah ini tentang keutamaan dan syarat diterimanya. Ya. Adapun syarat wajib, syarat itu kan ada dua, ada syarat diterima, ada syarat wajib. Syarat sah, sahnya ya ikhlas. Yang utamanya diterima, Allah nerima amal ibadah kita apa? Ya ikhlas karena Allah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Ini basic ini. Kemudian syarat utama, syarat wajib haji bagi semua si wanita laki. Tentu kalau wanita ini karena bicaranya wanita, seorang muslimah, yang lain yang muslim, orang kafir nggak boleh. Berarti kalau orang Syiah haji, ya bukan sah. Dia bukan orang Islam. Ahmadiyah, dia nggak sah karena dia bukan Islam. Dia ngakui Nabi lain kok. Ya kan Syiah nggak sah, dia nggak percaya sama Quran. Sahabat Rasulullah SAW dikafir-kafirin, Rasulullah SAW disalah-salahin. Dia ini agama yang berbeda. Dia bukan orang Islam. Kemudian balik, berarti kalau ada anak kecil haji, sunnah jatuhnya, pahala buat dia dan buat orang tuanya. Orang tuanya dapat pahala double. Ya Rasulullah, ali hadha hajj, perempuan gendong. Wah Rasulullah ini iya, tapi kamu dapat pahala lagi. Orang tuanya gendong apa gitu. Tapi orang Indonesia jarang, suka ada, jarang lah. Kemudian merdeka, ya tentu sekarang sudah tidak ada perbudakan. Mampu, oh iya. Mampu ini apa? Ya, semakin licin. Iya,
Semakin halus fulusnya semakin licin, semakin kasar ya semakin lama nunggunya. Ya, kalau standar reguler ya nunggulah, wajar. 10 tahun, 15 tahun nunggu. Oh naik di atasnya ONH plus ya nunggu. ONH plus nunggu 7 tahun sekarang dengan varian harga ya antara 16.000 lah ke atas lah, 16.000 US lah ke atas. Biasanya selisihnya antara ONH plus sama yang percepatan bisa sampai 6.000 US, 7.000 biasanya gitu ya, tergantung travelnya. Ini sudah hitungannya bukan rupiah ya, itu yang ONH plus masih nunggu 7 tahun. Yang percepatan, apa percepatan itu resmi visanya? Resmi visanya, visa negara itu asli visanya, bukan visa abal-abal, bukan. Nah yang percepatan inilah ya namanya orang pengen cepet ya mesti. Dan percepatan pun hati-hati Ibu, ini saya bicara mampu loh ya. Dan percepatan pun hati-hati loh ya, karena ini percepatan, karena umumnya dia gede di sini dia. Jadi banyak travel yang nggak bertanggung jawab ini ikut-ikutan. Jadi cari travel yang memang dia bisa mendatangkan visa provider apa. Ya. Terus di situ juga berkelas. Ya, yang percepatan itu berkelas. Ada 2 kelas. Kelas ekonomi dan kelas VIP. Apa bedanya? Kalau hotel kurang lebih lah. Hotel itu kurang lebih. Yang beda adalah waktu hajinya. Nah, ini kan kemampuan orang. Ya, kalau yang percepatan ekonomi itu minanya itu jarak minanya itu kira-kira antara 5 sampai 7 kilo. Dengan jamarat, ngelempar jumroh. Jadi kalau Anda berangkat PP ya kehitung berapa kilo Anda harus jalan kaki. Jadi nanti kalau mau berangkat haji tahun depan Anda ngelihat, oh ini aja murah, jalan kaki Anda 10 kilo ya. Itu jauh itu minanya, tendanya jauh Ibu. Tapi namanya marketing mesti indah bahasanya. Kalau saya kan bukan marketing, saya cuma pembimbing, jadi ngomong apa adanya. Tapi yang VIP ya jalan cuma di depan hidung, istilahnya di depan hidung. Nah itulah biayanya mahal. Kalau ibu ngelain murah, udah ini aja murah nih, 18.000, 20.000 kan gitu kan, pakai US semua murah nih. Ini mahal nih 26 US. Sekarang paling yang VIP di atas 25 semua, nggak mungkin di atas, di bawah itu 26, 27, 28, nah gitu, sampai 30 bisa jadi dia. Jadi itu begitulah kemampuan alif hulu. Ya. Terus berikutnya kemampuan apa? Kemampuan fulus juga. Untuk apa? Ninggalin yang di rumah. Ya, Anda bisa sebulan terus yang di rumah makan mie instan doang. Ya kan, kasihan dong yang di rumah. Anak-anak, kalau suami istri yang berangkat, nanti anak-anak siapa yang jaga, siapa yang ngurusin. Ya yang di rumah Anda tinggalin, kasih uang terima kasih kepada kakak Anda, adik Anda yang jagain, kan gitu kan. Ya, begitulah ya. Biayanya banyak, bukan ini doang. Udah itu di dapur udah tak penuhin buat sebulan, ini bisa. Ya kasihan yang jaga, kan gitu kan, dan sebagainya. Mungkin dia juga butuh jalan-jalan, apalah gitu. Buat yang di rumah. Yang ketiga, kemampuan fisik.
ya, mampu fisiknya, sehat, ya, sehat jasmani, mentalnya sehat, ya. Karena se-VIP apapun Anda bayar, kalau dengan haji yang sesuai sunnah Rasulullah SAW, pasti repot juga, pasti repot juga. Kecuali yang tidak sesuai sunnah loh ya, ya pasti nyaman karena itu traveling namanya. Ya, traveling bertajuk haji. Kalau bahasa Malaysianya traveling bertajuk haji katanya. Ya, ya, traveling bertemakan haji. Tapi kalau mau sesuai sunnah Rasulullah SAW tetap repot. Jadi kemampuan fisik dan kemampuan menyiapkan mental, ya, jangan ngomelan, jangan protesan, itu dibutuhkan di haji itu. Itu mampu namanya di sini. Kalau penerbangan dalam fikih zaman dulu kan banyak perjalanannya darat, haji itu darat mereka, naik onta, naik ini, selalu dibicarakan adalah aman, perjalanannya aman. Nah kalau sekarang insya Allah aman, pesawatnya pesawat bagus-bagus, layak terbang semua, terus keamanan jamaah haji itu luar biasa, apalagi Arab Saudi ya, sampai pasukan tempur itu dikerahkan, semua pasukan militer itu dikerahkan dengan berbagai macam satuan, sampai pasukan elit pun dikerahkan di sana. Bedanya kelihatan, kalau pasukan elit itu, pasukan tempur elit itu pakaiannya hitam-hitam, bukan doreng. Kalau udah pakaian hitam, mukanya nggak kelihatan. Dia mulai pakai pakai kain gitu, ditutup semua, terus pakai senjata laras panjang lengkap. Dia biasanya berdiri di tempat-tempat tertentu, dianya baju hitam dia. Ini pasukan elitnya dia. Nah, terus ada lagi klasifikasi lagi di bawah, ada pasukan ini, pasukan ini. Terus ada lagi macam-macam, semua jenis pasukan tempur militer dikerahkan. Jadi aman, itu insya Allah aman lah. Ya aman, luar biasa. Gak ada IO paling hebat di dunia ya. IO paling hebat di dunia seperti Arab Saudi, nggak mampu. Indonesia bikin bola aja mati. Apalagi mau coba-coba bikin haji di sini katanya, terlepas dari itu ya. Coba haji aja. Mana itu? Oke lah ya. Kemudian yang keenam, disertai suami atau mahramnya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat dalam hal ini tentunya. Ya, tentu mahram diutamakan, mulia, afdal, mulia. Berdua lah. Ya. Suaminya. Kalau nggak punya suami, ya berarti anaknya. Nggak punya anak, ya berarti ponakannya. Begitulah. Kemudian sehat tadi jasmani. Ya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas bahwa seorang wanita dari Khaz'am berkata, "Wahai Rasulullah, ayahku mendapati kewajiban haji yang ditetapkan Allah ketika ia sudah tua dan tidak mampu lagi menaiki kendaraan. Bolehkah aku menghajikannya?" Beliau menjawab, "Hajikanlah dia." Artinya haji badal. Tapi kalau sekarang umpama seorang laki atau perempuan dia hanya di kursi roda, cuma dia nggak bisa jalan, mungkin stroke atau apa, tapi sisanya yang lain insya Allah aman, fisik yang lain aman, ya cuman dia nggak bisa jalan karena faktor usia atau stroke yang menahun. Ini bisa kalau sekarang dapat fasilitas yang luar biasa. Justru saya bilang sama teman-teman yang haji ini, jamaah, ini bahasa ngeledek loh ya. Kalau kalian ingin dapat fasilitas istimewa di bandara semuanya di Arab Saudi, kamu pakai kursi roda. Wah bercanda Ustaz. Loh ya namanya aja bercanda. Tapi kalau mau ente seriusin ya cobain aja. Bener Ustaz, lihat aja sendiri. Kejar, iya Ustaz ya. Orang yang dapat pakai kursi roda itu dapat fasilitas yang luar biasa.
Dari bandara sampai di perjalanan, semana aja dapat fasilitas spesial. Ya, luar biasa. Jadi santai aja. Asal fisik yang lain masih apa? Sehat lah. Cuman dia nggak bisa jalan. Kemudian ini bicara tentang mampu lagi ini. Mempunyai bekal yang tadi itu. Ada jaminan keamanan, ya pasti tadi kan. Ya. Pemerintah Indonesia juga memberikan jaminan dan sebagainya kan. Ini antar negara. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram wa la yadkhulu illa wa ma'aha mahram. Janganlah seorang wanita melakukan bepergian kecuali bersama mahram, dan jangan seorang laki-laki masuk menemui wanita kecuali wanita itu ditemani mahramnya. Ya, mahram jelaslah siapa mahram seperti yang kita jelaskan. Nah, cuman para ulama fikih mengatakan apakah mahram ini wajib atau bagaimana? Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih yang alot. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan rincian yang panjang. Bahkan ada yang sampai mengatakan mahram ini syarat. Jadi kalau nggak punya mahram berarti dia tidak ada kewajiban haji. Ada yang mengatakan mahram ini wajib. Berarti kalau dia berangkat haji tanpa mahram berdosa, dia melakukan dosa besar. Nah, kita pernah mengkaji masalah ini cukup dalam di Dewan Fatwa. Boleh nggak perempuan berhaji tanpa mahram? Pernah kita mengkajinya cukup mendalam. Dan itu kalau nggak salah sidang pertama dulu, dan sudah dihasilkan fatwanya dan sudah dicetak dan banyak disebarluaskan. Hasilnya apa? Boleh dengan beberapa kriteria. Boleh dengan beberapa kriteria. Kalau nggak salah kriterianya apa? Satu, itu haji pertama, bukan haji yang kedua. Yang kedua, nanti silakan dicek di website Dewan Fatwa. Ketik aja di handphone dewanfatwa.com, masuk situ, nanti cari haji tanpa mahram, nanti ada ketemu haji tanpa mahram di kumpulan fatwanya. Jadi kalau nggak salah ya, ini udah lama ya. Kalau nggak salah syarat pertama ini haji yang pertama. Syarat yang kedua, dia tidak memiliki mahram. Dia nggak punya mahram. Syarat yang ketiga, dia punya mahram tapi biayanya nggak cukup. Biayanya cukup buat sendirian, ya. Cukup buat sendiri toh sudah. Berdua nggak cukup. Saya pernah nemenin Bu, ini haji VIP ini. Waktu itu bayarnya 21.000 US waktu itu Bu. Saya lihat ibu-ibu ini sendirian. Saya deketi, saya ajak ngobrol ya, karena jamaah kan saya yang bimbing, saya deketin, tak ajak ngobrol. Ternyata ibu ini siapa? Pembantu rumah tangga. Bingung, pembantu. Manajer dari travel itu bilang, Ustaz, pembantu ini sama ibu itu. Kok dapat duit dari? Nggak tahu, Ustaz, nggak berani nanya saya. Ya saya tahu, Bu, itu saya PRT. Oh, Ustaz bingung ya? Iya Bu, jujur saya bingung. Mahal masalahnya. Saya dibayari sama majikan saya. Masya Allah. Ayo Bu. Majikan Ibu? Iya. Karena saya menjadi pembantu mereka sejak saya masih gadis sampai saya tua begini. Saya ini dianggap ibu sama mereka. Masya Allah. Kalau kita biasanya kalau sampai tua begini dipanggil apa? Anaknya
dipanggil biasanya manggil nenek, ada dipanggil mbah gitu kan. Udah nggak manggil bibi lagi sudah. Gitu. Ada ibu sampai kayak begini. Jadi pembantu sejak majikannya ini bayi. Ada bu. Masya Allah, majikan-majikan yang begini. Begitulah sedikit kisah pengalaman ya buat motivasi kita ya. Jadi syarat tadi apa? Punya biaya tapi ada mahram tapi gak cukup biayanya buat dia tahu. Yang keempat, ditemani sama rombongan yang bisa dipercaya. Travel itu bisa. Saya pernah dititipin ibu-ibu udah tua. Allah Akbar, dengan PR nih. Udah tua nih ibu ini. Tua sudah. Ghairu ulil irbati minkum. Kalau diayatkan perempuan-perempuan yang sudah gak ada selera sama sekali gitu. Iya kan? Yang laki gak selera, yang ini sudah gak selera karena terlalu mudanya nih ibu, terlalu tuanya sudah. Itu sampai saya sama mutawif itu yang bimbing ibu ini, kadang saya tuntun nih ibu ini, udah tua tapi sehat badannya, ya faktor tua aja. Sendirian dia, kok sendirian? Iya, anak saya gak punya uang, bisanya buat saya sebelum saya wafat, Ustadz saya pengen umroh, saya pengen haji. Masya Allah, itu nangis-nangis ibu itu setelah selesai pulang nyampe di Bandara Soekarno-Hatta, nangis. Anaknya sampai meluk saya, Masya Allah ya, terharu sekali, semangat ya. Dan habis itu gak pernah ketemu lagi. Jadi boleh lah, gak apa-apa, asal apa yang keempat tadi apa? Orang-orang yang di perjalanan itu bisa dipercaya untuk bawa, untuk nemenin dia gitu ya. Tidak apa-apa. Ini syarat yang kalau tidak salah ini syarat yang disampaikan pada waktu sidang Dewan Fatwa itu. Nah, nanti kita lanjutkan di bahasan berikutnya tentang haji, sampai pada apakah seorang wanita harus meminta izin suaminya untuk berhaji. Nah, tentu bagi yang mengatakan mahram itu wajib, nggak bisa dia. Atau mahram itu apalagi syarat, ya sudah nggak ada kewajiban dia, walaupun kaya raya dia. Tapi kalau dia mau berangkat haji sama anaknya, suaminya nggak mau, ada yang begitu banyak. Jadi dia berangkat sama anaknya. Dan kemarin saya nemani ibu-ibu haji sama anaknya, suaminya nggak ikut. Duitnya banyak, jadi di tasnya itu berkepok-kepok itu duit dolarnya itu. Banyak, tapi hajinya nggak sama. Suaminya, anaknya laki-laki diajak 2 orang, gitu. Boleh. Tapi suaminya ada, nggak ikut. Apakah dia harus minta izin sama suaminya? Sedangkan duitnya dia sendiri. Duit nih ibu, ini duit saya Ustaz, saya nggak minta suami. Serupiah saya nggak minta suami. Tapi tasnya itu isinya sekepok ini saya tahu bu. Nah kalau mau belanja, kadang minta temenin saya, ya saya temenin lah. Masa wah temen sana mutawif, enggak, kalau saya temenin nggak apa-apa. Itu keluarin tuh sekepok gini bu, dolar segini. Waduh bu, serem bu duitnya ibu. Nah ini yang jadi bahasan, perempuan-perempuan yang berduit gitu. Boleh nggak dia haji tanpa suaminya tapi ditemani tetap mahramnya? Nah ini jadi bahasan menarik. Nah, apakah harus atau menurut pandangan para ulama lain, dan itu mazhab Syafi'i. Jadi yang disampaikan sama Dewan Fatwa itu mazhabnya Imam Syafi'i. Itu mazhabnya Syafi'i. Dia mau berangkat sendiri, duitnya cukup buat dia tak. Kalau berdua sama suaminya nggak cukup. Sedangkan suaminya nggak ada uang untuk berangkat haji. Yang ada uang istrinya. Paham tidak? Istrinya punya duit, tapi duit istrinya cukup buat
sendiri, habis dapat warisan umpamanya, atau kebunnya laku umpamanya Bu ya, berangkat sendiri gitu kan ya. Nah, apa menurut mazhab ini dia boleh kan? Tapi apakah dia harus izin sama suaminya? Nah, ini yang jadi bahasan menarik. Nah, itulah di bahasan kita nanti di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam.